Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya. Sebelumnya saya dan teman saya memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Mufti Umara dari jurusan Manajemen Agroindustri Internasional, dan saya tidak ditemani sama teman saya yaitu Biastia Adigana. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan atau mereview ada dari jurnal dengan judul Jurnal Kajian Mikroenkapsulasi Ekstrak Vanili. Jadi selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut yang akan dijelaskan oleh Biastia Adigana. Jadi yang pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini berisi tentang apa itu vanili. Vanili merupakan salah satu flavoring agent yang penggunaannya cukup luas di industri pangan, farmasi, dan kosmetik. Vanili yang biasa digunakan dikenal masyarakat kita dengan sebutan vanili sintetik. Bahan makanan yang mengandung flavor sintetik sering dihindari karena dugaan konsumen terhadap flavor sintetik mengandung senyawa toksik dan berbahaya bagi kesehatan. Vanili alami memiliki lebih dari 250 komponen organik. Semua komponen tersebut memberikan flavor dan aroma yang khas yang berbeda dengan vanili sintetik. Di Indonesia, vanili merupakan komoditas lokal yang secara tradisional selalu diekspor, bahkan tidak digunakan di dalam negeri karena tingginya permintaan dunia. Namun, teknologi proses yang lebih baik dan pembuatan produk turunannya harus disiapkan untuk mengantisipasi perkembangan pasar, memberikan nilai tambah bagi pengolahan vanili, dan membuka pasar bagi produk berbasis vanili. Produk turunan vanili cukup banyak, antara lain ekstrak vanili, pasta vanili, concentrated vanili, vanilla flavoring, concentrated vanilla flavoring, oleoresin, dan bubuk vanili. Dari beberapa produk turunan vanili tersebut, bubuk vanili menawarkan kemudahan pemanfaatan dan penggunaannya. Vanili dalam bentuk bubuk memiliki umur simpan lama, bentuk yang sangat praktis, sehingga penyimpanan lebih hemat tempat. Yang kedua, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari proses mikroenkapsulasi ekstrak vanili dan sifat fisiokimia mikrokapsul atau bubuk vanili yang dihasilkan. Yang ketiga, ada metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, dan Laboratorium Southeast Asian Food and Agriculture Science and Technology di IPB. Penelitian dimulai dari bulan April 2006 sampai dengan September 2007. Bahan dan alat yang dipakai adalah curing vanili, ekstrak vanili, mikroenkapsulasi, dan bahan-bahan untuk analisis. Bahan yang digunakan untuk curing vanili adalah vanili segar atau vanili planifolia andrews yang diperoleh dari Kuningan, Jawa Barat, butanol, dan sisten. Bahan untuk ekstrak vanili adalah vanili hasil curing, etanol, dan sukrosa. Bahan untuk mikroenkapsulasi yaitu pati tapioka termodifikasi Flomax 8 dan maltodextrin DE10 atau National Starch, dan CMC. Alat yang digunakan diantaranya kotak peram, water bath, oven, pipet, pisau, neraca analitik, wadah plastik, gelas ukur, homogenizer, spray dryer, aerometer, termometer, dan peralatan gelas. Yang berikutnya adalah metodologi penelitian persiapan bahan. Pada tahap ini dilakukan proses curing vanili untuk mendapatkan vanili setengah kering. Selanjutnya vanili setengah kering dijadikan sebagai bahan ekstrak vanili untuk mendapatkan ekstrak vanili. Proses curing vanili setengah kering dimodifikasi. Proses curing dilakukan mengikuti metode penelitian yang dilakukan oleh Setia Ningsih, di mana dihasilkan kadar vanilin yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode Balitro 2. Pada buah vanili segar dilakukan penggoresan atau scratching minimal 3 garis longitudinal tiap buah. Kemudian dilakukan perendaman dengan larutan butanol 0,3 m dan sistein 1 mm selama
2 jam. Setelah itu dilakukan penirisan selama 15 menit. Selanjutnya dilakukan pemanasan pada suhu 40 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian dilakukan pemeraman selama 24 jam dan dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius selama 3 jam. Tahap ini dilakukan sebanyak 5 kali sehingga diperoleh vanili setengah kering. Proses ekstraksi vanili. Proses ekstraksi vanili mengikuti metode yang dilakukan oleh Setianingsih. Buah vanili setengah kering sebanyak 30 gram dipotong 0,2 sampai 0,5 cm. Selanjutnya, vanili diekstrak dengan menggunakan pelarut etanol 60%, teknis, dan air 7:3. Kemungkinan ditambah sukrosa sebanyak 7,3 gram. Proses maserasi dilakukan selama 16 hari, kemudian dilakukan penyaringan sehingga didapatkan ekstrak vanili triple fold. Kadar vanilin hasil celuring dihasilkan adalah 0,41%. Selanjutnya dilakukan penguapan etanol menggunakan rotary vacuum evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Kecepatan 150 rpm selama 3 jam. Dari 300 mili ekstrak yang diuapkan didapatkan 160 sampai 170 mili. Ekstrak vanili yang dihasilkan mengandung vanilin sebesar 2,161 gram. Setelah dipekatkan mengandung vanilin sebesar 3230. Pemilihan bahan penyalut. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan bahan penyalut yang tepat untuk mikroenkapsulasi ekstrak vanili. Dari tahap ini dipilih 2 perlakuan bahan penyalut yang memberikan hasil terbaik berdasarkan parameter yang diamati. Bahan penyalut yang digunakan adalah maltodextrin DE10 dan pate tapioka termodifikasi Flomax 8 yang dibuat dengan perbandingan 1:0, 0:1, 1:2, 2:1, dan 1:1. Mikroenkapsulasi dengan sprayer dryer mengikuti metode Chris Hunt yang telah dimodifikasi. Bahan-bahan penyalut dilarutkan dalam air destilata dengan konsentrasi 30%. Kemudian ditambahkan ekstrak vanili. Perbandingan ekstrak vanili dan bahan penyalut adalah 3:2. Setelah itu campuran direhidrasi pada suhu 10-12 derajat Celcius selama 12 jam. Pada proses mikroenkapsulasi ekstrak vanili ini, sebelum dikeringkan dengan spray dryer ditambah CMC 0,5% untuk membantu kestabilan emulsi. Campuran dihomogenisasi dengan homogenizer selama 5 menit pada kecepatan 3000 rpm. Spray dryer diatur suhunya yaitu dengan suhu inlet 140 sampai 150 derajat Celcius dan suhu outlet 70 sampai 80 derajat Celcius. Sampel disimpan di suhu 30 derajat Celcius sampai dianalisis. Parameter yang diamati pada tahap ini adalah water activity. Kelarutan dan kadar vanili bubuk vanili. Rancangan yang digunakan untuk tahap ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan 3 ulangan. Formulasi mikroenkapsulasi ekstrak vanili. Faktor yang diuji adalah jenis penyalut, konsentrasi penyalut, dan perbandingan ekstrak vanili dengan penyalut. Penyalut yang digunakan adalah 2 penyalut terbaik dari penelitian pemilihan penyalut. Penyalut dalam air destilata dibuat dengan konsentrasi 10%, 20%, dan 30%. Ekstrak vanili dengan penyalut dibuat dengan perbandingan 3:2, 2:1, dan 3:1. Sampel disimpan di suhu minus 30 derajat Celcius sampai dianalisis. Parameter yang diamati meliputi rendement, water activity, kelarutan kadar vanilin, dan recovery vanilin bubuk vanili. Recovery vanilin dinyatakan dalam bentuk persen dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah vanilin setelah dienkapsulasi gram per 100 gram dan jumlah vanilin sebelum dienkapsulasi gram per 100 gram dikalikan 100. Rancangan yang digunakan untuk perlakuan ini adalah rancangan acak lengkap 3 faktor. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Pengaruh jenis penyalut terhadap AW, kadar vanilin, dan kelarutan bubuk vanili. Pada proses mikroenkapsulasi, pemilihan penyalut sangat penting karena sangat memengaruhi sifat emulsi sebelum pengeringan dan sifat mikrokapsul yang dihasilkan.
Hasil penelitian menunjukkan jenis dan komposisi penyalut yang berbeda menghasilkan AW, kelarutan, dan kadar vanilin yang bervariasi dari produk ekstrak vanili terenkapsulasi. Data nilai AW, kelarutan, dan kadar vanilin bubuk vanili dapat dilihat pada tabel 1. Pada penelitian ini, AW yang dihasilkan berkisar 0,442 sampai 0,478. Hasil sidik ragam menunjukkan jenis dan komposisi penyalut yang digunakan pada penelitian ini tidak berpengaruh nyata terhadap AW, bubuk vanili. Retensi komponen flavor dipengaruhi oleh AW sama dengan RH per 100. Produk yang dianggap baik yaitu produk yang dihasilkan dari perlakuan menggunakan penyalut maltodextrin, yang penyalut maltodextrin dengan pati tapioka termodifikasi Flomax 8 dengan perbandingan 2:1. Berikutnya adalah kelarutan. Kelarutan bubuk vanili yang dilarutkan pada air suhu 40 derajat Celcius berkisar antara 26 sampai 69% sampai 90,28%. Semakin tinggi kelarutan, produk bubuk vanili yang dihasilkan semakin baik karena flavor akan terlepas pada saat pemakaian. Hasil sidik ragam menunjukkan komposisi penyalut yang digunakan pada penelitian ini berpengaruh nyata terhadap kelarutan produk bubuk vanili. Kelarutan bubuk vanili tersebar pada perlakuan mikroenkapsulasi dengan penyalut maltodextrin yaitu sebesar 92,28% dan kelarutan terendah pada perlakuan dengan penyalut pati tapioka termodifikasi Flomax 8 sebesar 26,69%. Perbandingan kelarutan ini disebabkan karakteristik awal dari dua jenis penyalut ini berbeda. Maltodextrin memiliki sifat lebih mudah larut daripada pati tapioka termodifikasi Flomax 8. Yang berikutnya adalah kadar bubuk vanili. Dari hasil penelitian, kadar vanilin dari bubuk vanili berkisar antara 1,14 sampai 1,18 gram per 100 gram. Hasil sidik ragam menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata. Vanilin. Hal ini disebabkan karakteristik awal dari kedua sifat penyalut ini berbeda. Pati termodifikasi dengan DE tertentu cenderung membentuk kerak pada dinding tabung pengering. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya rendemen yang dihasilkan dengan menggunakan spray drying. Dari hasil penelitian, semakin tinggi konsentrasi jenis penyalut dan semakin besar rasio penyalut terhadap ekstrak vanili, semakin rendah rendemen yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena viskositas bahan yang akan dikeringkan semakin tinggi. Menurut Young, viskositas terlalu tinggi mengganggu proses atomisasi dan mengakibatkan pembentukan droplet yang besar dan panjang, yang menyebabkan kecepatan pengering berkurang sehingga rendemen mikrokapsul berkurang. Menurut Hustiani 2006, semakin besar jumlah penyalut, semakin besar pula rendemen produk flavor terenkapsulasi. Hal ini disebabkan jumlah penyalut yang sangat berperan terhadap rendemen produk flavor terenkapsulasi. Sementara itu, air dan komponen flavor ada yang menguap selama proses pengeringan dan perannya kecil terhadap rendemen produk flavor terenkapsulasi. Meskipun peningkatan konsentrasi atau viskositas akan meningkatkan rendemen mikrokapsul, tetapi masing-masing bahan mempunyai batas maksimal dan peningkatan viskositas sampai akhirnya tidak terjadi peningkatan viskositas lagi. Bahkan peningkatan viskositas akan menurunkan rendemen mikrokapsul. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Mufti Umara. Tidak berbeda nyata ini disebabkan ekstrak vanili yang ditambahkan pada semua perlakuan sama yaitu 3:2 terhadap penyalut. Sementara jenis dan komposisi penyalut tidak berpengaruh nyata terhadap kadar vanilin bubuk. Formulasi mikroenkapsulasi ekstrak vanili. Berdasarkan penelitian tahap 1, dua penyalut yang digunakan untuk tahap selanjutnya adalah maltodextrin dan kombinasi maltodextrin dan pati tapioka termodifikasi Flomax 8 dengan perbandingan 2:1. Hasil penelitian menunjukkan jenis penyalut, konsentrasi penyalut dan rasio antar ekstrak vanili dengan penyalut memberikan hasil yang berbeda terhadap rendemen, AW, kelarutan, dan retensi vanilin selama pengeringan. Rendemen bubuk vanili pada penelitian ini berkisar 18,68% sampai 31,80%. Rendemen paling tinggi sebesar 31,80% didapatkan dari perlakuan menggunakan bahan penyalut maltodextrin dan pati tapioka
termodifikasi Flomax 8 2:1 dengan konsentrasi penyalut 10% dan rasio ekstrak vanili dengan penyalut 3:1. Rendemen paling rendah sebesar 18,68 didapatkan dari perlakuan yang menggunakan bahan penyalut maltodextrin dengan konsentrasi penyalut 30% dan rasio ekstrak vanili dengan penyalut 3:2. Dari hasil sidik ragam menunjukkan bahwa jenis penyalut, konsentrasi bahan penyalut, dan rasio ekstrak vanili dengan penyalut berpengaruh nyata terhadap rendemen bubuk vanili yang dihasilkan. Hasil uji lanjut Duancan menunjukkan rendemen bubuk vanili dengan penyalut maltodextrin dan pati tapioka termodifikasi Flomax 8 2:1 memiliki perbedaan yang nyata. Perlakuan dengan jenis penyalut maltodextrin dan pati tapioka termodifikasi Flomax 8 menghasilkan rendemen yang lebih besar dibandingkan dengan perlakuan menggunakan jenis penyalut maltodextrin saja. Baik, saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya nilai AW. Pada penelitian ini, AW yang dihasilkan berkisar 0,442 sampai 0,478. Jadi teman-teman bisa dilihat di tabel 1 bahwa nilai AW itu berkisar dari 0,442 sampai 0,478. Yang di tabel ini kan nggak diurut, tapi yang di bawah ini diurutkan. Hasil sidik ragam menunjukkan jenis dan komposisi penyalut yang digunakan pada penelitian ini tidak berpengaruh nyata terhadap AW bubuk vanili. Ya, karena retensi komponen flavor dipengaruhi oleh AW, yaitu AW sama dengan RH atau per 100. Produk yang dianggap baik yaitu produk yang dihasilkan dari perlakuan yang menggunakan penyalut maltodextrin dan penyalut maltodextrin dengan pati tapioka termodifikasi Flomax 8 dengan perbandingan 2:1. Tadi ini sudah dijelaskan Flomax 8 di atas. Jadi selanjutnya adalah kelarutan. Kelarutan bubuk vanili yang dilarutkan pada air suhu 40 derajat Celcius menurut Aini tahun 2001 berkisar antara 2,69% sampai 90,28% yang tadi tabel bagian kelarutan. Itu ada bagian tabel di sebelah AW. Semakin tinggi kelarutan produk bubuk vanili yang dihasilkan, semakin baik hasilnya. Flavor akan terlepas pada saat pemakaian. Hasil sidik ragam menunjukkan komposisi penyalut yang digunakan pada penelitian ini berpengaruh nyata terhadap kelarutan produk bubuk vanili. Kelarutan bubuk vanili terbesar pada perlakuan mikro ekskapsulasi dengan penyalut maltodextrin yaitu sebesar 9,28%. Jadi sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan hasil dari tabel di atas tersebut. Dan kelarutan terendah pada perlakuan dengan penyalut pati tapioka termodifikasi Flomax 8 sebesar 26,69%. Perbedaan kelarutan ini disebabkan karakteristik awal dari dua jenis penyalut ini berbeda. Maltodextrin memiliki sifat lebih mudah larut daripada pati tapioka termodifikasi. Ya, selanjutnya adalah kadar vanili bubuk vanili. Dari hasil penelitian yang di atas tersebut, kadar vanili dari bubuk vanili berkisar antara 1,14 sampai 1,18 yang ada di tabel nomor 1 tadi ya, teman-teman. Hasil sidik ragam menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata vanili dari semua perlakuan. Hasil yang tidak berbeda nyata ini disebabkan ekstrak vanili yang ditambah pada semua perlakuan sama, yaitu 3:2 terhadap penyalut. Jadi
ekstraknya itu 3 dan penyalutnya 2, jadi maksudnya 3/2 itu ya teman-teman. Sementara jenis dan komposisi penyalut tidak berpengaruh ternyata terhadap kadar vanilin bubuk vanili. Jadi formulasi mikroenkapsulasi ekstrak vanili. Berdasarkan penelitian tahap 1, 2 penyalut yang digunakan untuk tahap selanjutnya adalah maltodextrin dan kombinasi maltodextrin dan pati tapioka termodifikasi Flomax 8 dengan perbandingan 2:1. Hasil penelitian menunjukkan jenis penyalut, konsentrasi penyalut, dan rasio antara ekstrak famili dengan penyalut memberi hasil yang berbeda dengan redemen AW kelarutan dan retensi vanilin sebagai pengeringan. Selanjutnya adalah rendemen. Rendemen bubuk vanili pada penelitian ini berkisar 18,68 sampai 31,80% pada gambar nomor 1. Lihat gambar nomor 1 yang di bawah. Rendemen paling tinggi sebesar 31,80 derajat. Ya, pada gambar teman-teman bisa lihat di gambar nomor 1 yang pada maltodextrin Flomax 8. Nah, itu yang paling tinggi. Didapat dari perlakuan menggunakan bahan penyalut maltodextrin dan pati tapioka terhadap Flomax 8. Perbandingannya itu 2:1 dengan konsentrasi penyalut 10% dan rasio ekstrak vanili dengan penyalut 3:1. Rendemen paling rendah sebesar 18,68% didapat dari perlakuan menggunakan bahan penyalut maltodextrin dengan konsentrasi penyalut 30% dan rasio ekstrak vanili dengan penyalut 3:2. Jadi teman-teman bisa melihat tabel rendemen perbandingan dengan maltodextrin dan maltodextrin Flomax 8. Dari hasil sidik raga menunjukkan bahwa jenis penyalut, konsentrasi bahan penyalut, dan rasio ekstrak vanili dengan penyalut berpengaruh nyata terhadap rendemen bubuk vanili yang dihasilkan. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan rendemen bubuk vanili dengan penyalut maltodextrin dan pati tapioka termodifikasi Flomax 8 2:1 memiliki perbedaan yang nyata. Perlakuan dengan jenis penyalut maltodextrin dan pati tapioka termodifikasi Flomax 8 menghasilkan rendemen yang lebih besar dibandingkan dengan perlakuan menggunakan jenis penyalut maltodextrin. Jadi Flomax 8 itu sangat berpengaruh terhadap maltodextrin. Hal ini disebabkan karakteristik awal dari kedua sifat penyalut ini berbeda. Pati termodifikasi dengan DE tertentu cenderung membentuk kerak pada perbandingan tabung pengering. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya rendemen yang dihasilkan dengan menggunakan spray drying. Dari hasil penelitian, semakin tinggi konsentrasi jenis penyalut dan semakin besar rasio penyalut terhadap ekstrak vanili, maka semakin rendah rendemen yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena viskositas bahan yang akan dikering semakin tinggi. Jadi adalah menurut para ahli yaitu Young et al. Pada tahun 1993, viskositas yang terlalu tinggi mengganggu proses atomisasi dan mengakibatkan pembentukan droplet yang besar dan panjang dan menyebabkan kecepatan pengeringan berkurang sehingga rendemen mikrokapsul berkurang. Menurut Hustiani 2006,
Semakin besar jumlah penyalut, semakin besar pula rendaman produk flavor terenkapsulasi. Hal ini disebabkan jumlah penyalut sangat berperan terhadap rendaman pada produk flavor terenkapsulasi. Sementara itu, air dan komponen flavor ada yang menguap sehingga proses pengeringan dan peranannya kecil terhadap rendaman produk flavor terenkapsulasi. Meskipun peningkatan konsentrasi atau viskositas akan meningkatkan rendaman mikrokapsul, tetapi masing-masing bahan mempunyai batas maksimal untuk peningkatan viskositas sampai akhir tidak terjadi peningkatan viskositas lagi. Bahkan peningkatan viskositas akan menurunkan rendaman mikrokapsul. Nilai AOE bubuk vanili dari berbagai perlakuan berkisar 0,437 sampai 0,451. Dari hasil sidik ragam didapatkan hasil bahwa jenis penyalut, konsentrasi bahan penyalut, dan rasio ekstrak vanili dengan penyalut tidak berpengaruh nyata terhadap AOE bubuk vanili yang dihasilkan. Nah, teman-teman bisa melihat dari berbagai perlakuan dari penelitian ini, perlakuan yang berbeda pada penelitian ini, bubuk vanili itu tidak berpengaruh terhadap penyalut. Kelarutan bubuk vanili dari berbagai perlakuan berkisar 78,06 sampai 8,57%. Dari hasil sidik ragam dan uji lanjut Duncan didapatkan bahwa jenis penyalut berpengaruh nyata terhadap kelarutan bubuk vanili. Sedangkan konsentrasi bahan penyalut dan rasio ekstrak vanili dengan penyalut tidak berpengaruh nyata terhadap kelarutan bubuk vanili. Bubuk vanili dengan penyalutan maltodextrin cream memiliki kelarutan lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan bahan penyalut maltodextrin dan pati. Tapioka termodifikasi Flomax 8. Hal ini disebabkan sifat asal dan bahan penyalut maltodextrin memiliki kelarutan lebih tinggi dibandingkan pati tapioka termodifikasi Flomax 8. Hal ini berpengaruh terhadap kelarutan bubuk vanili yang dihasilkan. Nah, ini adalah hasil dari penelitian yang tadi. Kadar vanilin bubuk vanili yang berbagai perlakuan berkisar 0,40 sampai 2,17 gram per 100 gram. Kadar vanili tertinggi dapat diperlukan bubuk vanili dengan penyalut maltodextrin dan pati tapioka termodifikasi atau 2:1, konsentrasi penyalut 30% dan rasio ekstrak vanili dengan penyalut 3:1. Dari hasil sidik ragam didapatkan bahwa jenis penyalut, konsentrasi bahan penyalut, dan rasio ekstrak vanili dengan penyalut berpengaruh nyata terhadap kadar vanilin bubuk vanili. Nah, inilah hasil pengujian dari kadar vanilin. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan kadar vanilin bubuk vanili dengan penyalut maltodextrin dan maltodextrin dan pati tapioka termodifikasi Flomax 8 2:1 memiliki perbedaan yang nyata. Kadar vanilin bubuk vanilin dengan penyalut maltodextrin dan pati tapioka termodifikasi Flomax 8 atau 2:1 memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan kadar vanilin dengan penyalut maltodextrin saja. Hal ini berarti kombinasi penyalut maltodextrin dan pati tapioka termodifikasi Flomax 8 atau 2:1 memiliki kemampuan lebih tinggi dalam melindungi kadar vanilin dibandingkan hanya menggunakan penyalut maltodextrin. Jadi bisa teman-teman baca di sini ya bahwa penjelasan dari penelitian tadi. Selanjutnya adalah
recovery vanillin. Retensi vanilin bubuk vanili selama pengeringan pada penelitian ini dinyatakan sebagai recovery vanili bubuk vanilin. Dari hasil penelitian diperoleh hasil recovery vanilin bubuk vanili dari semua perlakuan berkisar 28,88% sampai 83,62%. Recovery vanilin terbesar sebesar 8,62 pada perlakuan menggunakan penyalut maltodextrin dan perlakuan menggunakan penyalut pati tapioka termodifikasi Flomax 8 dengan konsentrasi penyalut 30% dan rasio ekstrak dengan penyalut 3:2. Dan hasil sidik ragam terlihat bahwa jenis penyalut, konsentrasi bahan penyalut dan rasio ekstrak vanili berpengaruh nyata terhadap recovery vanilin bubuk vanili. Hasil uji lanjut juga menunjukkan hasil recovery vanilin bubuk vanili dengan bahan penyalut maltodextrin dan pati tapioka termodifikasi Flomax 8 memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan penyalut maltodextrin saja. Hal ini dipengaruhi oleh sifat komposisi kimia bahan penyalut. Sifat bahan penyalut tergantung komposisi kimia. Sifat bahan penyalut dapat mempengaruhi retensi ditentukan oleh viskositasnya. Jadi inilah data dari ujian dari recovery vanillin. Hasilnya ini menunjukkan konsentrasi penyalut atau penyalut itu 10, 20 dan 30%. Itulah nilai konsentrasi dari bubuk vanili. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini konsentrasi penyalutnya menggunakan 30%. Hasil uji lanjut menunjukkan rasio ekstrak vanili dengan penyalut 3:2, 2:1, dan 3:1 memberikan nilai yang berbeda nyata. Dari hasil perbandingan tersebut bahwa sifat dari vanilin yang diujikan di atas tersebut sangat berbeda dari rasio yang dihasilkan dari data yang di atas itu pun juga berbeda. Ya, karena sifatnya pun juga berbeda dari awal. Selanjutnya adalah scanning elektron mikroskop vanili bubuk. Pada penelitian ini digunakan untuk melihat penampakan luar dari bubuk setelah disimpan seperti yang dilakukan oleh Sotitan Tawat et al. Tahun 2004. Penyimpanan bubuk vanili dilakukan pada suhu 4 derajat Celcius selama 4 minggu. Dari hasil pengukuran SMM dapat dilihat struktur bubuk vanili belum mengalami kerusakan. Partikel-partikel bubuk vanili yang berdekatan terlihat utuh dan terpisah satu sama lain. Selama struktur kapsul utuh, retensi volatil dapat dipertahankan. Jadi di gambar A dan B ini adalah hasil perbandingan dua vanilin maltodextrin dan metodextrin 8 Flomax. Yang di atas itu adalah metodextrin dan di bawah itu adalah yang B itu adalah metodextrin Flomax 8. Nah, ini menunjukkan gambar bubuk ini masih dalam keadaan utuh dan keadaan baik. Kalau lihat dari bulat-bulat itu adalah kapsul-kapsul yang dimaksud yang di atas tersebut. Oke, yang kita akan membahas kesimpulan. Jadi dua penyalut yang memberikan sifat terbaik pada parameter yang diamati dari pemilihan bahan penyalut yaitu penyalut maltodextrin dan kombinasi maltodextrin dengan pati tapioka termodifikasi Flomax 8. Jenis penyalut, konsentrasi bahan penyalut, dan rasio ekstrak vanili dengan penyalut berpengaruh nyata terhadap rendemen kadar vanilin dan recovery vanilin bubuk vanili. Bubuk vanili dengan penyalut maltodextrin dan pati tapioka termodifikasi Flomax 8 menghasilkan
Randomen kadar vanilin dan recovery vanilin lebih tinggi dibandingkan bubuk vanili dengan penyalut maltodextrin saja. Kadar vanilin bubuk vanili tertinggi pada konsentrasi paling besar 30%. Semakin besar rasio ekstrak terhadap penyalut, kadar vanilin semakin besar juga. Konsentrasi penyalut sampai 30% meningkatkan recovery vanili bubuk vanili. Semakin kecil rasio ekstrak vanili dengan penyalut, semakin besar recovery vanili bubuk vanili. Rasio ekstrak vanili dengan penyalut 3:1 memberikan recovery vanilin bubuk vanili yang lebih besar dibandingkan rasio 2:1 dan 3:1. Jenis penyalut berpengaruh nyata terhadap kelarutan bubuk vanili. Bubuk vanili dengan penyalut maltodextrin memiliki kelarutan lebih tinggi dibandingkan dengan bubuk vanili dengan penyalut maltodextrin dan pati tapioka termodifikasi Flomax 8. Konsentrasi penyalut dan rasio ekstrak vanili terhadap penyalut tidak berpengaruh nyata terhadap kelarutan. Jenis penyalut, konsentrasi penyalut dan rasio ekstrak vanili dengan penyalut tidak berpengaruh terhadap nilai dari AW tersebut yang dihasilkan. Jadi itulah hasil penjelasan kami tentang jurnal ini. Kalau ada salah kata atau kekurangan yang kami alami, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.